Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Cerita kali ini masih kelanjutan dari cerita tahun baru di hutan terlarang. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Suara perempuan. Kim, seorang perempuan yang feminim, juga penyuka drama Korea. Tidak menyangka akan terlibat dalam kejadian yang tidak pernah terfikirkan dalam hidupnya. Begitupun dengan Wisnu, seorang fresh graduate yang ingin segera mendapat pekerjaan, malah terjerumus dalam kasus yang rumit seperti ini. Rasanya mereka ingin segera pulang dan melupakan semua kejadian hari ini. Setelah beres mengikat Jumadi, mereka kembali ke tenda. Kim memasak mie instan menggunakan kompor portable yang ia bawa. Mereka makan di dalam tenda dengan lahap karena seharian belum makan apapun. Kim, thanks banget atas kerjasamanya. Gua yang harusnya terima kasih sama lu. Kalau bukan karena ide lu, mungkin gue juga udah mati. Kim kembali memakan sulur-sulur minyak. Habis ini kita resin aja, Kim. Iya bener, mendingan gue cari kerja yang lain daripada kayak gini. Oh iya, lu jangan khawatir. Nanti gua yang bikin keterangan di polisi tentang apa yang kita alami di hutan. Oh ya, thanks Wisnu. Kim mengembuskan nafas berat. Ia menaruh mangkuk minyak. Kok gua tiba-tiba kangen banget sama cowok gua ya? Oh iya, lu udah punya cewek? Tanya Kim. Gebetan, tapi gua nyaman banget sama dia. Wisnu menaruh mangkuk minyak. Kayaknya gue bakal nikah sama dia habis pulang dari sini. Orangnya baik banget, Kim. Wih, jangan lupa undang gue ya, teman sependeritaan lu. Kim tersenyum. Ia mengangkat kembali mangkuk minyak. Hebat banget lu, berani lamar cewek walaupun baru gebetan. Gak kayak cowok gue, ngajakin pacaran mulu. Udah hampir 5 tahun nih. Kim malah curhat. Emang lu siap diajak nikah? Tanya Wisnu. Ya siap gak siap sih, tapi kan gue cinta sama dia. Di tengah obrolan, tiba-tiba mereka mendengar sayup-sayup suara seorang wanita. Buru-buru mereka berembur keluar tenda. Kim sudah siap dengan sebuah pisau di tangan kirinya, sedangkan Wisnu meraih cangkul. Mereka berdua terdiam, mendengarkan baik-baik suara wanita itu, sambil tetap waspada. Dari arah kamar mandi, kata Kim. Ia mengeluarkan senternya dan berjalan perlahan di belakang Wisnu. Sesekali ia berjalan mundur untuk memastikan tidak ada serangan mendadak dari belakang. Setelah berada di kamar mandi, Wisnu menyisir seluruh ruangan, dan tiba-tiba saja kakinya menginjak sebuah papan. Ia mulai curiga, lantas membuka papan itu. Benar saja, ternyata ada sebuah lubang bawah tanah dengan tangga yang menjulur ke dalam. Apakah itu Safira? Mereka menuruni tangga itu satu persatu dengan sangat hati-hati, karena anak tangganya licin dan sudah berlumut. Sesampainya di ruangan bawah tanah, mereka terkagum-kagum dengan isi ruangannya yang lengkap seperti ruang kerja. Terdengar suara seorang wanita meminta tolong. Wisnu mencari sumber suara itu. Perlahan di belakang sebuah meja, terlihat seorang wanita bertubuh kurus menatap Wisnu dengan penuh harapan sambil menangis tersendu-sendu. Safira, desis Wisnu. Wanita itu mengangguk. Wisnu dan Kim tidak menyangka kalau wanita yang ia cari masih hidup. Buru-buru Wisnu menghampirinya
Ia melihat kaki Safira di rantai. Wisnu berpikir sejenak, kemudian bangkit mencari sesuatu untuk menghancurkan rantai itu. Ia menggeledah penjuru ruangan dan untungnya menemukan sebuah kapak yang tergeletak di pojokan. "Kim, bantu Safira bangun." Dengan terpatah-patah, Safira bangkit dibantu oleh Kim. Wisnu meminta agar kaki Safira ditarik sampai rantai di kakinya terulur semua. Lalu, Wisnu mengayunkan kapaknya dengan perlahan. 3 kali ia menyentuhkan mata kapak itu ke rantai dengan perlahan agar saat dihantamkan bisa tepat sasaran. Dan dengan sekali hantaman saja, rantai itu putus. "Ayo kita pergi dari sini," ajak Wisnu sambil menggenggam lengan Safira. Tapi saat Safira mencoba untuk berjalan, ia seketika roboh. Kedua kakinya terlalu ringkih untuk berjalan karena sudah lama tidak digerakkan, membuat Kim dan Wisnu harus memapahnya. Mereka mendongak ke atas tangga. Wisnu tidak yakin kalau Safira mampu untuk menaiki tangga itu. "Lu pegangin tangan Safira, gua dari belakang nahan tubuhnya," Kim mengusulkan saran. "Oke, pelan-pelan ya." Perlahan Safira dituntun menaiki tangga. Kim terlihat sangat hati-hati menahan tubuh wanita itu. Setelah beberapa menit menaiki tangga, mereka berhasil mengeluarkan Safira. Kim langsung meraih sebotol air dari dalam tenda dan memberikannya pada Safira. Wanita itu minum dengan terburu-buru karena ia sangat haus. "Jumadi," desis Safira dengan wajah ketakutan. "Jumadi?" Wisnu mengerutkan kening. "Maksud kamu penjahat itu?" Wisnu mempertajam pertanyaannya. Safira mengangguk dengan wajah ketakutan. Wisnu dan Kim tersenyum. Mereka menuntun Safira ke halaman belakang rumah untuk menunjukkan kalau Jumadi sudah diikat dengan kuat. "Kamu jangan khawatir, kami sudah Saat senternya diarahkan ke batang pohon pinus, Wisnu terkejut bukan main melihat kenyataan kalau Jumadi lepas dari ikatannya. "Lari. Dia lepas. Kita harus pergi sekarang." Wisnu mulai panik. Dengan cekatan mereka mengemas tasnya. 2 koper dan barang-barang yang tidak terlalu penting mereka tinggalkan, sambil terus memapa Safira. Mereka berusaha berjalan sejauh mungkin dari rumah itu. Mereka mencari jalan setapak. Cahaya senter yang mereka gunakan berayun-ayun menyinari semak-semak yang basah. Berkali-kali Kim menyorotkan cahaya senternya ke belakang untuk memastikan kalau Jumadi tidak mengikuti mereka. Jalan yang mereka lewati becek dan licin. Wisnu beberapa kali menahan tubuh Safira yang sempat terpleset. Ia benar-benar tidak menyangka kalau wanita ini masih hidup. Keadaannya sangat memprihatinkan. Tubuhnya kurus kering, pakaiannya lusuh dan kotor. Juga tubuhnya sangat lemah. Wisnu sebenarnya penasaran dengan apa yang dialami selama di dalam ruangan bawah tanah itu. Tapi saat ini bukan waktunya yang tepat untuk menanyakan hal itu. Mereka harus segera menyelamatkan diri dari teror Jumadi. Sesekali Kim melirik jam tangannya. Sebentar lagi malam tahun baru. Ia ingin segera keluar dari hutan ini dan menemui Ika, wanita yang selama ini ia rindukan. Selama beberapa saat, mereka akhirnya menemukan jalan setapak. "Ke kiri atau ke kanan?" tanya Kim. "Kiri, Kim," jawab Wisnu. Dengan susah payah, mereka berjalan kembali sambil terus menyorotkan sinar senter.
Suara burung hantu berkukuk dari dahan-dahan pohon. Menyadari kalau ada orang asing melintas, mereka semakin kehabisan tenaga. Ingin rasanya beristirahat sejenak, tapi mereka takut Jumadi mengejar. Tiba-tiba langkah Safira terhenti. Nafasnya terengah-engah. Ia sudah benar-benar kehabisan tenaga untuk lari. "Aku udah gak sanggup jalan lagi," kata Safira. Kemudian berlutut. Nafasnya turun naik. "Naik sini." Wisnu membungkukkan badannya. Ia mengisyaratkan hendak menggendong wanita itu. Perlahan Wisnu mengangkat tubuh Safira yang terasa ringan. Ia lalu kembali melanjutkan langkahnya. Kali ini hanya Kim yang menyorotkan cahaya senter. Hutan sangat gelap, tidak ada cahaya bulan yang menyinari. Langit sempurna hitam, tersapu awan mendung. Mereka takut kalau hujan turun lagi. Itu pasti akan membuat perjalanan mereka semakin berat. Dari arah belakang, terdengar suara Jumadi memanggil-manggil nama Karmila. Teriakan itu terdengar seperti amarah yang meledak-ledak. Wisnu dan Kim mempercepat langkahnya, tapi Kim tiba-tiba terpleset karena menginjak akar pohon yang berlumut. Wisnu mengulurkan tangannya, membantu Kim untuk bangun. "Kakiku," ucap Kim dengan getir. Wisnu memeriksa kaki kanan Kim. Sebuah paku dudur menancap di betis Kim. Itu pasti ranjau yang sengaja dibuat Jumadi di sepanjang jalan setapak. Wisnu menurunkan Safira dari punggungnya. Ia lalu merogos botol alkohol di tasnya. Paku itu berkarat. Kim beresiko terkena infeksi dan tetanus. Dengan bergetar, Wisnu menuangkan alkohol pada betis kanan Kim. Seketika Kim berteriak. Perlahan Wisnu mencabut paku itu. Kim meringis, lalu menjerit kesakitan. "Ika." Keringat mengucur dari kening Kim. Ia tidak pernah merasa sesakit ini. Paku yang dicabut paksa oleh Wisnu seperti mencerabut semua urat-urat nadinya. Sangat perih dan sangat sakit. Wisnu mengikat betis Kim dengan perban. Sesekali Kim meringis kesakitan. Namun, kali ini ia menangis. Wisnu mengangkat tubuh Kim dengan tertati-tati. Kim memaksakan kakinya untuk melangkah. Sementara di belakang mereka, Jumadi semakin dekat. Ia membawa obor. Wisnu terus menyemangati Kim agar terus berjalan dari kejauhan. Sudah terlihat cahaya obor Jumadi semakin dekat. Lelaki itu berteriak, mengancam akan membunuh mereka. Kim menghentikan langkahnya. "Lu lari duluan. Gue mau mengalihkan perhatiannya biar lu bisa kabur," kata Kim. Ia menyeka air matanya. "Lu ngomong apa sih? Gak bisa Kim. Kita harus keluar dari hutan ini bareng-bareng." Kim merogos smartphone-nya. "Gua udah gak punya siapa-siapa lagi, Nu. Ibu sama bapak gua udah meninggal. Ini pegang HP gua, passwordnya 008. Ada nomor Ardiansa. Itu cowok gua. Kalau lu udah keluar dari hutan ini, tolong bilang ke dia kalau gua kangen banget. Gua pengen nyusul orang tua gua di surga." "Enggak Kim, ayo cepat lari." "Iya mbak, jangan lakuin itu," ucap Safira parau. Kim malah berbalik arah. Ia berjalan tertati, mendekati sumber cahaya obor Jumadi. Wisnu berdecak kesal, sambil berteriak memanggil Kim, yang terus menjauh darinya. Dengan berat hati, Wisnu melangkah kakinya. Air mata jatuh perlahan, membasahi pipi. Ia terus mempercepat langkahnya. Semakin lama ia menggendong Safira, malah terasa semakin berat saja. Sesekali Safira menengok ke belakang, memastikan
kalau Jumadi belum muncul. Tiba-tiba sebuah anak panah melesat dari arah belakang, nyaris saja mengenai kepala Safira. Anak panah itu menancap di atas tanah, disusul 5 anak panah sekaligus dari belakang mereka. 4 diantaranya meleset, namun satunya lagi tepat menancap punggung Safira. Darah mengucur dari punggungnya, nafasnya tersengal-sengal, ia sekarat. Wisnu membaringkan wanita itu. Segera ia memeriksa denyut nadinya dari pergelangan tangan. Ia menangis. Safira sudah tidak lagi bernyawa. Sementara Wisnu masih menangis, sebuah anak panah meleset kembali. Anak panah itu menancap di sebatang pohon. Buru-buru Wisnu lari terbirit-birit. Ia tidak mungkin bisa melawan Jumadi tanpa senjata apapun. Sementara itu, Jumadi terlihat berlari dari belakangnya. Salah satu tangannya sambil menjinjing kepala Kim. Sementara busur panah ia selempangkan. Jumadi berhenti. Ia tancapkan obornya ke tanah dan meletakkan kepala Kim. Lelaki itu kemudian meraih busur panahnya, membidik Wisnu dari kejauhan dengan satu anak panah saja. Wisnu tumbang. Anak panah itu mengenai paha kiri Wisnu. Ia kemudian merangkak sekuat tenaga untuk terus melarikan diri. Jumadi tertawa lepas saat melihat mangsanya tumbang. Ia kembali meraih obornya, lalu berlari mendekati Wisnu. Setelah berhasil mendekati buruannya, Jumadi mengeluarkan sebilah parang yang ia ikat di pinggangnya. Wajah Wisnu berkeringat dingin. Ia ketakutan. Jumadi langsung menyabetkan parang itu ke dada Wisnu. Darah mengucur hingga tubuhnya mulai melemah. Wajahnya dan bibirnya terlihat sangat pucat. Sebuah smartphone jatuh dari dalam tas Wisnu. Smartphone itu menangkap sinyal. Pesan singkat mulai masuk bertubi-tubi. Hampir semua pesan itu dari Ika, wanita yang tengah dekat dengannya. Tepat jam 12:01, sebuah pesan baru masuk. Hai Wisnu, selamat tahun baru. Aku tahu kayaknya di hutan gak ada sinyal, tapi aku tetap mau kirim pesan ini buat kamu. Cepat pulang ya, aku mau ajak kamu makan mie ramen. Ika. Smartphone itu tergeletak begitu saja di atas semak-semak yang basah oleh darah. Jumadi menyeret tubuh Wisnu yang sudah tak bernyawa. Ia pulang sambil menyanyikan sebuah lagu favoritnya. Itulah akhir cerita dari tahun baru di hutan terlarang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.